Oke. Nah, jadi di pencatatan AJP itu ada dua metode, yaitu metode neraca dan juga laba rugi. Nah, kalau yang neraca itu, kalian mencatat akunnya itu sebagai akun harta. Nih, misalnya bisa kita lihat, ini slide saya muncul kan? Muncul, Kak. Muncul, Kak. Oke, nih, Muncul, coba Kak. nih lihat contohnya yang pendekatan neraca itu yang nomor akun 114. Itu ada asuransi dibayar di muka. Nah, itu dicatat sebagai harta ya. Sedangkan kalau dicatat beban kan jadinya beban asuransi gitu ya. Nah, kalau untuk yang pendekatan neraca ini dicatat sebagai harta. Sedangkan kalau yang metode laba rugi itu kalian catatnya sebagai beban. Nih, lihat nih, yang akun nomor 511, 512, 513 itu kan catatnya jadi beban. Nah, itu berarti kalau yang akun itu disesuaikan, berarti pakainya yang metode laba rugi. Nah, apa sih bedanya yang neraca sama yang laba rugi? Nih, kalau yang neraca itu, kalian kan anggapnya itu harta kalian. Harta kalian, sedangkan jadi seiring waktu kan berarti kalian udah pakai nih. Kalian udah pakai. Nah, yang kalian cari itu di metode neraca ya. Di metode neraca itu jumlah yang sudah terpakai. Jumlah yang sudah terpakai. Misalnya asuransi sudah dipakai, asuransi dibayar untuk 1 tahun nih, 12 bulan. Nah, ternyata sampai Desember tuh kalian udah pakai nih, udah pakai 3 bulan. Nah, berarti kan harus dikurangin dong, karena kalian sudah pakai. Nah, yang kalian kurangin itu yang ini, kalian carinya yang sudah dipakai. Sedangkan kalau yang beban, kebalikannya. Kalian carinya yang belum kepakai. Belum kepakai, karena kenapa sih yang belum kepakai? Jadi gini, kalau beban itu berarti kan kalian udah nggak anggap itu harta kalian. Kalian anggapnya itu udah kalian pakai nih. Misalnya kalian ngekos ya. Contoh kalian ngekos dari Januari sampai jangan dari Januari, dari November. Dari November untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun itu kalian udah catatnya jadi beban nih. Kalian berarti anggapan, berarti ngekosnya udah untuk setahun nih, jadi nggak dibayar-bayar lagi kan. Kalian udah pakai anggapannya. Nah, tapi ternyata sampai Desember tuh kalian baru pakai November, Desember. Berarti baru 2 bulan. Nah, baru 2 bulan itu, makanya yang 2 bulan itu harus dikurangin lagi. Harus dikurangin, jadinya jumlah beban kalian yang kalian catat di neraca saldo, kalian kurangin sama beban yang udah kalian pakai. Nah, selisihnya kan berarti jumlah yang belum dipakai. Nah, itu kalian catat di ayat jurnal penyesuaian. Nih, contoh ya, saya kasih contoh ini. Di bagian analisis transaksi. Nih, informasi data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2016 adalah, nih ya, ini soalnya nih, sisa perlengkapan bengkel di gudang senilai 6 juta. Nah, coba nih, perlengkapan bengkel. Nih, perlengkapan kan dicatatnya sebagai harta ya. Nih, nomor akunnya 1. Nah, di sini sisanya nih, ada sisanya 6 juta. Berarti yang kalian pakai berapa? 3 juta. Nah, berarti yang di neraca saldo ini dikurangin sama yang tersisa ya. Kalau yang dicatat sebagai harta. Nah, jadi yang dicatat di ayat jurnal penyesuaian adalah yang sudah terpakai. Dicatat sebagai beban. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 3 juta. Gitu. Terus ini berikutnya lagi. Nih ada asuransi dibayar di muka. Data penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun, terhitung dari 30 April 2006. Nih, berarti 30 akhir nih, lihat, akhir bulan ya.
akhir bulan. Yang kalau untuk dihitung, April ini jangan dihitung, karena akhir bulan. Langsung kalian hitung ke bulan berikutnya, yaitu bulan Mei. Nah, jadi di mana nih? Asuransi dibayar di muka itu 3.600.000 untuk 1 tahun. Berarti sebulannya berapa? 300.000. Nah, coba kalian hitung lagi dari bulan Mei sampai Desember. Kalian udah pakai berapa bulan tuh asuransinya? 8 bulan. 8 bulan. Jadi kan sebulannya 300.000. Kalian udah pakai 8 nih. Berarti 300.000 dikali 8 bulan. Jadinya 2.400.000. Nah, kan yang asuransi dibayar di muka ini kalian udah pakai nih. Kalian udah pakai 2.400.000, makanya dikurangin, taruhnya di kredit 2.400.000. Nah, ini aneh. Jadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Ini masih yang neraca loh ya, belum yang laba rugi. Jadi kalian catatnya yang sudah terpakai. Nah, contoh nih, masih sama soal yang tadi. Soal yang tadi yang asuransi itu yang dibayar setahun, sebulannya 300.000. Nah, ini kalau yang pendekatannya laba rugi. Jadi itu di neraca saldonya itu, nih saya tambahin ya. Di neraca saldo tercatat sebagai beban asuransi. Nih ya, jadi kalau misalnya di pendekatan laba rugi, dicatatnya sebagai beban asuransi di neraca saldonya. Nah, karena kan tadi yang kepake itu udah 8 bulan. Yang belum kepake berapa sisanya? 4 bulan. 4 bulan. Nah, jadi 4 bulan dikali 300.000, itu kan jumlah yang belum kepake. Nah, itu kalian tulis di ini ayat jurnal penyesuaian. Beban yang tadinya 3.600.000, ternyata belum kalian pakai nih 1.200.000. Jadi bebannya berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Nah, nanti kalian catat di jurnal penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar 1.200.000. Ini yang belum dipakai ya. Itu. Terus ini ada lagi. Jadi kita menyesuaikan penyusutan. Kalian udah belajar belum penyusutan? Di awal-awal sebelum jurnal umum harusnya. Kayaknya belum deh, Kak. Belum, tapi udah ada gambaran belum? Belum ada. Belum. Kalau belum ada ya udah nggak apa-apa. Jadi penyusutan itu seiring dengan umur sebuah peralatan. Misalnya nih mesin produksi itu biasanya masa pakainya 10 tahun. Nah, tapi ternyata seiring waktu kan kita pakai nih. Jadi nilai guna dari mesin itu tuh berkurang. Jadi istilahnya kalau mau dijual pun harganya nggak kayak awal yang kita beli kan. Nah, itu bisa kita bilang sebagai penyusutan. Nah, di soal ini, penyusutan peralatan sebesar 10% dari nilai peralatan. Nah, jadi ini kan langsung dikasih tahu nih, 10% dari nilai peralatan. Nah, kalian langsung kali aja nih, nilai peralatan itu 27 juta, penyusutannya 10%. Berarti penyusutannya 2.700.000. Kalian catatnya kalau penyusutan itu wajib kayak gini ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, penyusutan apa? Peralatan. Bisa penyusutan mesin. Tergantunglah apa yang disusutkan gitu ya. Nah, jadi kalian langsung tulis nih beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.700.000. Ini ya, 10%-nya. Penghitungannya ada di bawah. Itu. Terus lanjut lagi, ini penyusutan. Nah, ada lagi nih yang harus disesuaikan, yaitu beban yang belum dibayarkan, beban yang masih terutang. Ini catatnya biasa aja, kayak jurnal umum, ya. Data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2016 adalah gaji karyawan yang masih terutang sebesar
500.000. Nah, jadi kan dia masih ngutang nih ya gaji karyawannya. Ya udah kalian tulis aja kayak di jurnal umum, beban gaji pada utang gaji besarannya 500.000 gitu ya. Ini catatnya biasa aja kayak jurnal umum. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada nih informasi data penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah nih pada tanggal 1 diterima pendapatan di muka 3 juta nih ya, ada di neraca saldonya, nomor akun 221. Nah, di November itu belum dikerjakan nih. Terus pada tanggal 31 Desember udah selesai ternyata pekerjaannya. Jadi kan itu harus kita catat sebagai pendapatan kita kan. Nah, itu kayak jurnal umum biasa. Pendapatan diterima di muka ditaruhnya di debit karena berkurang. Kreditnya pendapatan jasa. Jadi, catatnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa nilainya 3 juta. Gitu ya. Nah, setelah kalian membuat ayat-ayat jurnal tadi, kalian bikin nih. Mohon maaf, ini bukan neraca saldo ya. Ini nanti kalian tulis judulnya, jurnal penyesuaian. Nih, di paling atas. Kenapa ini tulisannya bukan per? Nah, karena kalau per itu kan berarti menunjukkan kita nyatetnya di tanggal itu loh. Kita nyatetnya di tanggal itu. Sedangkan kalau periode itu berarti menunjukkan 1 tahun. Nah, kenapa di ayat jurnal penyesuaian itu ditulisnya pakai periode? Karena jurnal penyesuaian itu disesuaikan setiap akhir tahun. Jadi waktunya itu selama 1 tahun ternyata ini loh jurnal-jurnal yang disesuaikan. Nah, jadi nanti kalian jangan salah ya. Di sini kalian tulisnya periode, jangan per. Nih, kalian tulis biasa kayak jurnal umum, tapi bedanya di sini nggak ada nomor akun ya. Nggak ada nomor akunnya. Terus jangan lupa juga kalian jumlah debit kreditnya gitu. Udah sampai sini, ada pertanyaan? Kak, mau nanya dong, kalau misalnya yang penyusutan barang itu yang diambil akunnya itu bagian penyusutan barang, yang akumulasi penyusutan barang itu nggak penyusutan peralatan itu nggak dipakai ya Kak? Yang mana? Penyusutan. Yang akun akumulasi penyusutan peralatan itu nggak dipakai berarti ya? Nggak dipakai di mana? Dibuat analisis jurnal penyesuaian ya? Maksud kamu yang di ini, yang dicatat di paling akhirnya? Iya. Ini ada nih, tanggal 31. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ya kan? Maksud saya kalau misalnya ngitung di jurnal penyesuaian di bagian penyusutan peralatan itu berarti pakai akunnya yang di neraca saldo itu akun yang peralatan ya, bukan akun akumulasi penyusutan peralatan. Oh enggak, jadi akumulasi penyusutan peralatan itu cuman ini loh, kayak oh ternyata ini kan neraca saldo nih, berarti kan udah dari periode yang sebelumnya dong, sisaan dari periode sebelumnya. Nah, jadi kan tadi yang kayak contoh yang saya kasih, mesin itu kan biasa masa pakainya 10 tahun. Nah, jadi biasa kalau di tahun pertama, kan mesinnya masih baru pakai. Nah, ini nggak ada nih di neraca saldo yang akumulasi. Adanya cuman di AJP doang nih, yang akumulasi penyusutan peralatan, besarannya berapa. Nanti kalau udah masuk di tahun-tahun berikutnya, baru nih ada akumulasi penyusutan peralatan. Oh, jadi selama mesin itu dipakai, ternyata nilainya sudah menyusut segini loh. Ini kita lihat nilainya di akun akumulasi penyusutan peralatan. Jadi nanti nilai penyusutannya itu kalian lihat di soal aja. Lihat di soal itu biasa tergantung dari nilai peralatannya. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kak, itu jadi itu cuma buat beban-beban doang ini. Ini Yang mana? apa? Halo?
Kak, jadi ini buat beban-beban doang. Jadi yang piutang gitu nggak ada. Piutang ada juga penyesuaiannya, cuman ini kan saya mau nekeninnya di perbedaan yang pencatatan neraca sama yang laba rugi. Ini bagian yang paling susah. Kalau lain dari itu kan kalian ini nyatetnya biasa aja kayak jurnal umum. Ya kan, kayak yang ini nih. Ini kan nyatetnya kayak biasa aja kayak jurnal umum. Yang susah itu di yang pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Itu doang. Kalau piutang itu nyatetnya biasa kayak jurnal umum. Biasa tuh yang pakai pendekatan neraca sama laba rugi itu biasa yang kayak akun-akun dibayar di muka, kalau nggak beban. Tapi bisa juga akun yang diterima di muka. Kalau misalnya, itu tergantung sih usaha kalian. Misalnya kalian buka usaha sewa kos-kosan nih. Terus ada satu orang yang nyewa kosan kalian, dia udah bayar nih, dia udah bayar untuk misalnya untuk 1 tahun. Nah, kalian yang punya kos-kosan, itu kan jadi pendapatan kalian kan, tapi masih diterima di muka. Itu jadinya dicatatnya sebagai sewa diterima di muka, bukan dibayar di muka ya. Jadi kalau diterima di muka tuh yang kita terima. Nah, biasa tuh tergantung dari usaha kita sendiri. Jadi yang biasa disesuaikan itu yang pakai neraca laba rugi, yang akun dibayar di muka, akun diterima di muka, sama yang beban-beban. Itu yang disesuaikan. Nah, biasa ini juga nih, tadi saya lupa jelasin itu yang perlengkapan. Perlengkapan kan tadi dicatatnya sebagai harta ya. Sebagai harta nih yang di slide awal. Nih, perlengkapan dicatatnya sebagai harta. Tapi ternyata bisa juga perlengkapan itu dicatatnya sebagai beban. Jadi kalian nganggap kalian udah pakai itu peralatannya. Nanti caranya sama ya, kalau dicarinya kalau dikasih taunya beban, yang kalian tulis di AJP itu yang belum kepake. Kalau kalian catatnya di neraca saldo jadi harta, itu di AJP cari yang belum kepake. Itu. Bingung ya? Iya. Emang ini materinya susah. Jadi makanya saya bingung nih, kayak, aduh kalau kepotong ujian gitu kan. Ini whiteboard saya muncul nggak di kalian? Muncul, Kak. Muncul ya? Oke, nih saya gambarin ilustrasinya. Yang atas ini yang akun harta. Yang bawah saya catat jadi akun beban. Nah, contoh asuransi nih. Kalian bayar asuransi itu di awal April. Di awal April sampai ke April lagi kan? Sampai ke April lagi. Yang beban juga sama. Nah, bedanya kalau di yang harta ini, kalian kan nganggapnya belum kepake kan? Baru kalian bayar, belum kalian pakai. Makanya tulisnya asuransi dibayar di muka. Nah, sedangkan kalau beban, kalian anggapnya asuransinya kalian udah pakai selama 1 tahun. Bedanya itu. Nah, biasa AJP itu ditulisnya di akhir periode tahunan. Di sini Desember ya. Desember. Nah, kita lihat dulu nih yang harta. Yang harta itu kan kalian nganggapnya belum kalian pakai. Tapi ternyata dari April sampai dari April sampai Desember itu kalian udah kepake nih berapa bulan? April awal ya. Coba berapa bulan? 9 bulan kalau nggak salah. 9 bulan. 9 ya? Nah, 9 bulan. Jadi, kan kalian catatnya awalnya belum kalian pakai. Tapi pas disesuaikan ternyata, kalian udah pakai nih 9 bulan. Nah, coba kalau asuransi dibayar di muka,
saldo normalnya di debit. Kalau berkurang di mana? Kredit. Nah, berkurang di kredit. Yang kalian tulis, ini kan yang udah berkurang nih ya. Ini yang udah berkurang. Ini yang kalian tulis di kredit. Jadi, yang udah kalian pakai, ini jadi beban ya. Beban bertambah di debit. Jadi, kalau ini kalian catatnya DDM dulu, beban dulu, di debit, baru yang DDM, di kredit. Nah, yang harta ini udah jelas belum? Sebelum saya masuk yang beban. Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, sekarang saya masuk ke yang beban nih. Sama aja sih prinsipnya. Beban. Kalian anggapnya kalian udah pakai nih. Kalian udah pakai selama 1 tahun. Dari April sampai ke April tahun depan lagi. Nah, disesuaikan di bulan Desember. Di bulan Desember itu kan, yang udah kepake berapa? Yang udah kepake nih, yang udah kepake. 9 bulan tadi. 9 bulan. Nah, di awal kalian nganggapnya kalian udah kepake nih 12 bulan. Tapi ternyata yang baru kalian pakai itu cuma 9. Berarti masih ada sisa 3 kan? Nah, sisa 3. Kalian nyatetnya beban nih. Beban kalau berkurang di mana? Debit. Di mana? Kredit. Nah, kredit. Berarti kalau yang beban, kalian harus kurangi jumlahnya segini nih, yang saya kasih tanda X. Berkurangnya sebesar itu, nanti jadinya tulisnya yang atas ini, DDM, di debit, terus beban, bebannya di kredit, berkurang ya bebannya, itu. Udah nangkep belum? Kalau misalnya belum, saya jelasin ulang, karena ini agak susah. Atau ada yang mau nanya gitu? Kak boleh jelasin ulang sekali lagi nggak? Oke, jelasin ulang sekali lagi ya. Masih dengan contoh yang sama, yaitu contohnya asuransi. Nah, meetingnya habis bentar lagi. Ada, saya ini selesain dulu. Nih yang harta nih. Harta, kamu nyatetnya di neraca saldo sebagai harta kamu nih. Berarti nyatetnya asuransi dibayar di muka ya. Asuransi dibayar di muka. Kamu udah bayar. Belum kamu pakai nih. Kamu bayarnya di April. Awal April. Buat 1 tahun. Berarti sampai April tahun depannya lagi kan. Nah, akun penyesuaian itu di Desember. Nah, berarti kan kepotong dong. Belum 1 tahun, udah disesuaikan nih di Desember. Ternyata dari April sampai Desember, asuransi yang kamu pakai itu 9 bulan. Ya kan, 9 bulan jumlahnya berapa tergantung. Pokoknya kita lihat waktunya dulu. 9 bulan. Nah, ini kan belum kamu pakai nih, kamu nyatetnya. Tapi ternyata udah kamu pakai nih 9 bulan yang ini. Jadi kan harus kamu kurangin dong yang akun dibayar di muka itu, yang asuransi dibayar di muka, itu harus kamu kurangin sesuai jumlah yang udah kamu pakai. Itu kamu kaliin aja sama waktu yang udah kepake nih. Itu akun itu, jumlah itu nanti mengurangi saldo awal dari asuransi dibayar di muka. Jadi kan normalnya itu di debit ya, asuransi DDM itu di debit. Berkurang nih, berkurang kan taruh di kredit. Nah, yang kamu tulis di kreditnya itu jumlah yang udah kepake tuh, yang saya kasih tanda X ya, yang atas. Nah, pasangannya beban. Beban di debit sebesar berapa? Ya yang udah kamu pakai. Ya. Terus, coba nih waktunya masih keburu deh 8 menit. Nih, saya jelasin yang beban. Kalau yang beban, itu anggapannya udah kamu pakai nih. Selama 1 tahun itu,
kamu anggapnya asuransinya udah kepake nih selama 1 tahun gitu. Nah, kamu di awal udah kamu anggap udah dipakai asuransinya. Tapi ternyata dari April sampai ke Desember itu baru kepake 9 bulan. Kamu nyatetnya kelebihan kan bebannya? Nah, itulah kenapa bebannya ditaruh di kredit sebesar jumlah yang belum kamu pakai nih. Karena kan ternyata yang kamu pakai cuma 9 bulan. Kamu belum pakai nih 3 bulan. Itu kan nggak jadi beban. Ya kan? Nah, itulah kenapa bebannya ditaruh di kredit sebesar yang belum kamu pakai. Sedangkan pasangannya di debit itu dibayar di muka. Karena apa? Karena udah kamu bayar, belum kamu pakai. Anggapannya gitu kan? Nah, itulah kenapa kamu nyatetnya DDM di debit. Kalau untuk yang pendekatan beban. Gitu. Pokoknya intinya kamu cari aja. Kalau di beban tuh cari jumlah yang belum kepake. Itu buat kamu kurangin. Nah, kalau untuk yang harta, kamu cari nih jumlah yang udah terpakai. Jumlah yang udah terpakai, jadi itu untuk mengurangi akun dibayar di muka. Taruhnya di kredit. Gitu ya. Atau masih kurang paham? Soalnya susah ini. Saya akuin emang susah. Kak, berarti itu kata kuncinya kalau beban baru yang itu ya kayak maksudnya kata kunci di soal tuh gimana sih Kak? Buat nentuin itu beban atau hartanya? Itu kalian lihat di neraca saldo. Lihat di neraca saldo, dia dicatatnya jadi dibayar di muka atau beban. Itu kan tadi di PPT udah saya kasih contoh tuh. Nih ya, coba lihat lagi. Nih, neraca saldo. Nih, contoh yang asuransi dibayar di muka. Ini kan nyatetnya harta nih. Jadi kita pakai metode neraca. Nah, kita lihat nih yang akun nomor 5. Beban gaji, beban air telepon, beban sewa. Nah, itu kan udah dicatat sebagai beban. Nanti itu kalau disesuaikan, kita catat pakai pendekatan laba rugi. Kayak gitu. Jadi kalian lihat aja di neracanya. Nggak usah tergantung soal. Itu. Oke. Pasti Kak. Siap. Ada lagi yang mau nanya? Gitu. Kalau masih banyak, saya bikin room baru. Ada lagi yang mau nanya atau udah paham nih AJP? Karena kalau misalnya kalian nggak paham di AJP, nanti materi berikutnya itu kita neraca lajur. Nah, kalau AJP-nya salah, neraca lajur salah. Itu karena isinya ada AJP. Itu. Jadi kalau masih ada yang bingung, tanya aja nggak apa-apa. Kalau yang tadi kakak jelasin tuh, itu yang neraca apa laba rugi, Kak? Yang mana? Yang pakai whiteboard ini? Iya, yang tadi kakak jelasin pakai whiteboard itu. Oh, itu dua-duanya. Yang atas yang harta, yang bawah yang ini laba rugi. Kak, berarti itu yang laba rugi atau beban ini, yang di kredit itu, jadi kesannya kayak dikurangin karena belum dipakai. Iya, betul-betul. Oh. Jadi yang iya. Makanya ini pakai logika gitu kan. Kadang emang AJP itu soalnya menjebak. Berarti yang harta kebalikannya? Kalau yang harta carinya udah kepake. Kalian kurangin tuh yang udah kepake. Kalau yang beban carinya yang belum. Nah, kalian kurangin tuh, taruhnya yang beban di kredit. Jumlahnya berapa? Jumlah yang belum kepake. Kalau yang gitu. harta, Kenapa? Kalau yang harta berarti gimana sih Kak? Harta cari yang udah kepake. Kalau yang beban cari yang belum kepake. Ada yang komen bilang boleh ulang lagi nggak, soalnya dia belum begitu ngerti, Kak. Ulang lagi. Yaudah, ini di room baru aja kita ya, soalnya sisanya 3 menit. Oke, Kak. Ini stop nge-recordnya gimana lagi? Oh, ini.